Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bergembira sekali peristiwa yang terjadi tadi malam, tepatnya pada malam Sabtu, ketika diadakan pertemuan dengan peserta studi Al-Quran bersama-sama sejumlah anggota grup itu yang akan melaksanakan studi Al-Quran sekaligus habis Al-Quran. Acara itu sudah lama direncanakan, apalagi pendirinya yaitu Bapak Sumanto, ketika beliau sudah mendirikan itu semenjak beberapa bulan di tahun yang lalu, berarti mungkin sudah sekitar 5 bulan yang lalu, bahkan lebih, mungkin 7 bulanan yang lalu, Pak Sumanto mendirikan grup diskusi itu, grup studi Al-Quran itu di Musola Al-Jihad, tetapi mengalami kemacetan, mengalami vakum terkait karena diselenggarakannya ujian di kampus, sehingga pada saat itu dilaporkan kepada pengurus tentang keberadaan grup itu, dan pengurus sepertinya akan memberikan syarat yang lumayan menantang, mungkin dimaksudkan sebagai ujian apakah penggagas ini aktif, penggagas ini serius atau hanya sekedar main-main. Nah, ternyata pada malam Sabtu kemarin sudah saat-saat injury time, artinya sudah hampir penutupan dan sudah mulai mengucapkan kata akhir dari pertemuan itu, tiba-tiba wakil ketua pengurus musola masuk ke ruangan dan sekaligus melibatkan diri dan sekaligus mengambil alih pembicaraan dengan kawan-kawan, dan secara otomatis memang diberikan kepada beliau kesempatan untuk berbicara seluas-luasnya. Dan tentu saja kita menganggap bahwa beliau yang semula akan memberikan seolah persyaratan berat, tetapi kenyataannya di luar dugaan, hanya dalam waktu singkat beliau pertemuan berikutnya langsung melibatkan diri di dalam pertemuan tadi malam itu. Dan dengan hadirnya beliau di dalam pertemuan itu, maka segera beberapa orang pengurus inti dimasukkan ke dalam grup studi Al-Quran. Ternyata panitia mulai berani memasukkan ketua untuk menjadi penanggung jawab dari grup tersebut, dan itu tentu saja wakil ketua yang tadi malam hadir. Sudah itu ketua bidang peribadatan, sudah itu bendahara, dimasukkan di dalam struktur daripada grup studi Al-Quran ini. Tentu saja jamaah-jamaah yang lain diberikan kesempatan untuk masuk, manakala akan aktif mengikuti aktivitas studi Quran ini. Perlu kami sampaikan bahwa studi Al-Quran ini sudah disetujui oleh seorang tokoh yang berdasarkan keilmuan. Tentu saja beliau sangat mumpuni di Musola Al-Jihad ini. Beliau adalah seorang S3, doktor dalam bidang tafsir hadis. Beliau mengatakan bahwa beliau sendiri yang akan turun tangan memberikan perhatian yang ekstra
kepada kegiatan yang satu ini, dan beliau akan setiap kesempatan akan menjadi narasumber di dalam kajian-kajian, tetapi beliau juga mengharapkan agar di dalam aktivitas ini seluruh jemaah ikut serta hadir dan mengikuti aktivitas daripada studi Al-Quran ini. Yang beliau juga akan mencarikan siapa asisten beliau yang bisa menjadikan narasumber ketika beliau tidak ada di tempat. Tentu saja itu sesuatu yang sangat menggembirakan sekali, dan tidak jauh waktunya ternyata pengurus juga sudah memberikan perhatian tentang kegiatan kajian ini dan sudah mulai memberikan petunjuk-petunjuk kepada penggagas, dan itu tentu saja kita sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan itu adalah merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka berarti kegiatan ini di mata pengurus tentu saja sudah legal, dan tentu saja kita akan mengusahakan bagaimana muncul terumusnya aturan-aturan yang berlaku sehingga ada kesamaan antara penggagas yang mendirikan semula dengan pengurus yang tentu saja berkewajiban untuk mengawal jalannya studi-studi Quran yang akan diselenggarakan itu. Program yang akan dilaksanakan melalui grup studi Al-Quran ini tentu saja yang pertama sesuai dengan namanya adalah menyelenggarakan studi Al-Quran yang setidak-tidaknya dilaksanakan satu kali dalam satu minggu, yaitu setiap malam Sabtu. Selain daripada itu, tentu saja sebab bukan hanya wawasan yang kita kembangkan untuk memahami Al-Quran, tetapi justru kemampuan untuk membaca Al-Quran itu sendiri adalah sangat penting untuk diselenggarakan. Alhamdulillah, Ustadz Asep Budianto, ya Asep Budianto kalau nggak salah, dia jamaah Mushola Al-Jihad juga, dan beliau menyiapkan waktu untuk membimbing para peserta studi Al-Quran ini untuk belajar membaca Al-Quran secara benar. Beliau akan oleh beliau, dan manakala sudah banyak jamaahnya itu akan dipecah menjadi grup-grup sesuai dengan berbagai persamaan-persamaan yang mereka miliki. Dan nanti juga pengurus bukan hanya akan melayani mahasiswa saja, tapi pengurus juga nanti sesuai dengan arahan pengurus Mushola Al-Jihad ini bahwa akan didata penduduk-penduduk yang ada di sekitar mushola ini, terutama yang masih usia sekolah, SMA, SMP, bahkan SD juga akan didata sedemikian rupa untuk bagaimana caranya memberikan layanan dalam belajar atau studi Al-Quran ini. Selain daripada itu, grup ini juga akan memberikan pelayanan bagaimana melakukan penghafalan Al-Quran. Jadi mahasiswa, terus para generasi muda, remaja akan diajak untuk belajar hafalan Quran. Sudah disiapkan tenaga awal daripada hafal Al-Quran ini, dan juga nantinya akan memecah terdiri dari grup-grup
sesuai dengan kemampuan masing-masing akan dikelompokkan, akan diberikan pelayanan. Manakala tidak lagi mampu ditanggulangi oleh seorang ustadz sebagai pendampingnya, nanti akan ditambahkan tenaga sehingga semua bisa terlayani. Selain itu, istimewa sekali bagi para jemaah, baik yang masih muda maupun yang sudah tua-tua, dan kami mohon untuk tidak malu-malu belajar Al-Quran kembali. Bila belum lancar, kita lancarkan. Belum biasa, kita biasakan baca Al-Quran setiap saat. Gunakan waktu-waktu luang untuk membaca Al-Quran, dan insya Allah nanti panitia pengurus akan menyiapkan gurunya yang mendampingi Ustadz Asep Budiono dalam memberikan pelayanan-pelayanan itu. Sedangkan untuk bagi jemaah juga yang termasuk yang tua-tua yang mencoba untuk menambahkan hafalan, maka nanti akan diberikan layanan-layanan untuk menambahkan hafalan itu. Tentu saja nanti ada beberapa tokoh ilmuwan yang akan kita undang untuk memberikan wawasan-wawasan kepada kita semua tentang studi Al-Quran, baik mahasiswa maupun pelajar dan juga termasuk jemaah yang akan kita undang, akan kita fasilitasi kebutuhan-kebutuhannya untuk belajar Al-Quran, sehingga adalah merupakan ciri khas daripada masalah al-jihad ini adalah studi Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika kita akan melakukan studi Al-Quran, maka secara otomatis akan dilakukan pula studi al-hadis. Quran dan hadis pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan, karena hadis itu muncul ketika Al-Quran itu akan dilaksanakan. Ketika akan dilaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran, maka pada saat itu, pada masa Rasul, muncullah hadis, di mana hadis itu adalah apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dan apa yang disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pengurus yang telah mengutus wakil ketua untuk bergabung ke pertemuan yang kami selenggarakan, dan demikian berarti bahwa pengurus sudah mengambil alih secara bertahap, dan tentu saja dalam pengambil alihan ini akan diadakan persesuaian antara penggagas yang dalam hal ini Pak Sumanto dengan pengurus, dan kita sebagai jamaah tentu saja harus membantu segala sesuatunya agar program ini bisa berjalan secara lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.